Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik artisnya Mugaru. Pada kangen sama aku kan? Tenang aja, aku ada kabar gembira buat kamu. Di bulan Februari nanti Rek, ada Mugaru Fest 2024. Emang apa sih Mugaru Fest itu? Mugaru Fest adalah ajang lomba buat kamu yang sekarang kelas 4, 5, dan 6. Ada lomba baca berita, podcast, futsal, bulu tangkis, tilawah, dan olimpiade sains. Gimana? Seru nggak? Ya seru dong, karena bebas uang pendaftaran alias gratis tis. Emang kalau gratis ada hadiahnya? Loh, ya opo Rek? Ya adalah Mugaru Makanya jangan sampai ketinggalan. Sat segera daftar. Aku tunggu ya. Aku Macan, Malva cantik artisnya Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ukarrir maratan thani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, anak-anak kami sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang hingga pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita banyak nikmat, yang artinya ketika Imam Al-Ghazali ditanya kenapa Allah masih memberikan kesempatan bagi hamba yang ia itu tergenang di dalam perbuatan maksiat, apa katanya beliau? Pertanda salah satu bahwa Allah masih sayang, menginginkan hamba itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Yang semoga kita bisa termasuk yang memanfaatkan di setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Manakala kita bermaksiat kepada Allah, kita kembali beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya mohon ampunan Allah itu amatlah sangat luas. Bersalawat kepada Rasulullah, sosok manusia pilihan Allah yang diutus kepada hambanya sebagai penuntun ke jalan yang terang, ke jalan yang lurus, ke jalan yang sebenar-benarnya jalan, yang tiada jalan, tiada agama yang di sisi Allah itu kecuali agama ad-dinul Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang semoga kita kelak mendapat syafaat dan tidak kalah penting kita bisa bertemu dengan beliau. Amin Allahumma amin. Ananda kami sekalian, kembali lagi kita membuka mushafnya, kembali lagi membaca Al-Quran. Sebab dengan kita sering interaksi dengan Al-Quran, maka hati jadi tenang. Oke, silakan dibuka surah setelah surah Al-A'la, surah apa? Setelah surah Al-A'la surah apa? Al-Ghasyiyah. Tapi Ustaz lihat di surah Al-Ghasyiyah ini tidak ada bacaan yang mungkin itu menyulitkan. Jadi Ustaz langsung lompat ke surah Al-Fajr. Kalau di Al-Ghasyiyah ini kan udah jelas kan bacaannya, nggak ada bacaan-bacaan yang
digantung. Ya, langsung baca ya. Jelas. Coba sudah suratul Fajr? Sudah? Baik, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan suratul Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah ini dengan hati yang ikhlas, hati yang tenang, hati yang ridha, pikiran yang fokus. Semoga dengan bacaan ini Allah beri kemudahan bagi kita di dalam menggapai, memperoleh ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, ilmu agama. 3, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tayyib, sekarang Ustaz baca terlebih dahulu, baru nanti ditirukan. Setelah itu kita jelaskan alasannya. Perhatikan dan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 3, 2. Wal fajr. Lagi. Roknya didengarkan ya. Ada memang ini membaca tipis. Coba kita mantapkan dulu biar nanti tidak kaget. Kita tentukan dulu. Kita tebalkan roknya. Wal fajr. Walayalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس
nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sayyid, kita lihat dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Ada bedanya enggak? Yang pertama apa yang kedua yang tepat? Pertama. Sebab yang kedua itu bibirnya dibuka, dilebarkan. Enggak boleh ya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. No. Bibirnya tetap. Enggak ada berbunyikan ya itu ketika ya sukun. Kecuali imalah. I a i u. Alhamdulillahi rabbil alamin. No, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tiga, pegang bibirnya semua. Cek dulu jarinya ada apa-apa enggak. Nanti nyalain teman sebelahnya padahal jarinya yang salah. 3, 2. Bismillah. 3, 2. Bukan gini. Bismillah no. Normalnya bibirmu gini loh. Pegang. Ada nggak? Nggak ada perubahan. Kan kamu nggak mungkin ngomong. Apa kabarmu, kan nggak? Bro, apa kabarmu, kan nggak? Normal aja. Kamu sudah makan, kan nggak? Pegang bibirnya. Bismillah. 3, 2. Oke, gitu ya. Ini intinya tidak berubah. Hanya pada saat tertentu nanti ini ada perubahan. Itu pun nggak banyak, nggak sampai sebegitu. Oke. Lanjut ayat pertama. Ada yang baca wal fajr. Wal fajr. Yang di belakang no ngobrol-ngobrol. Yang ngobrol-ngobrol Ustaz suruh ngejelasin nanti. Iya, biar Ustaz yang duduk. Coba diperhatikan ayat pertama. Ada yang baca wal fajr. Ada yang baca seperti itu. Dia tidak menghilangkan huruf ra-nya, enggak, cuma dia ditipiskannya. Ada yang baca wal fajr. Ada yang baca wal asr. Ada yang baca wal asr. Karena bacaan-bacaan ini dalam ilmu tajwid disebut jawazul wajhain. Bacaan yang bisa dipakai dalam dua cara baca. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Oke? Itu alasannya. Wal fajr. Wal fajr. Alasannya apa? Kenapa dibaca ra tafkhim? Kenapa? Sebab kan salah satu syarat ra tafkhim itu, ra itu kan ada dua ya. Yang mana yang tahfiz ini? Seharusnya yang tahfiz sudah hatam nih. Gharib muskilat sama kaidah tajwid. Ra tafkhim itu kan salah satu syaratnya ra waqaf yang didahului huruf sukun kecuali huruf ya. Wal fajr. Sebelum ra waqaf itu huruf apa? Ja, sughra. Makanya itu alasan dibaca tebal. Dan sebelum
huruf yang berharokat sukun itu dimasuki huruf berharokat fathah. Oke, itu harus hafal sama yang tahfiz itu level 5. Sama begitu juga ya. Walayalin ashr, walayalin ashr. Coba Zafir 3-2. Yang ngelamun Ustaz suruh baca. Ayat kedua Zafir. Makanya fokus. Ayat kedua. Mbak Zafir. Walayalin ashr. Coba kamu bacakan seperti yang Ustaz bacakan. Walayalin ashr. Dah ketemu kan? Tadi Ustaz bilang ada wal fajr. Wal fajr. Itu tidak berarti menghilangkan huruf. Enggak boleh kita menghilangkan huruf. Jangankan huruf, harokat aja kita enggak boleh menghilangkan. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yasr. Enggak boleh. Harus dicantumkan. Enggak boleh kita ngilangin huruf. Oke, begitu ya. Boleh disirkan tapi jangan menghilang. Cukup kuman dalam di yang nempel di tubuh yang dihilangkan. Kalau bacaan no, jangan, bahaya. Gak baik buat kesehatan jasmani dan rohani. Saya terus mana lagi ya? Coba ayat 10-nya. Ini khusus tahfiz ini. Sini yang tahfiz siapa di sini yang tahfiz? Yang tahfiz siapa di sini? Yang ke tangan yang tahfiz. Sini nggak ada yang tahfiz ini. Siapa? Siapa yang tahfiz di sini? Kamu tahfiz kan? Kamu tahfiz ya? Coba bacakan ayat 10. Apa Pak? Bacakan ayat 10. Bacakan ayat 10. Wa fir'auna dzil autad. Oh. Wa fir'auna dzil autad. Coba si Cekar. Wa fir'auna dzil autad. Oke. Ada apa di wa fir'aun? Bukan si Fir'aun ya. Kita tidak membahas Fir'aun. Kita baca bacaannya kok. Ada apa di situ? Ra-nya. Ra-nya satu-satunya juga. Fir. Yang mana yang benar? Fir'aun wa fir atau wa fir? Yang pertama kedua. Fir wa fir'aun atau wa fir? Pertama kedua. Kedua, mantap. Kedua dari mana tuh? Yang pertama lah, karena ra aqab didahului harokat kasra. Wa fir ra sukun yang didahului kasra. Ya. Wa fir'auna dzil autad. Oke. Yang terakhir. Insyaallah sudah bagus bacaan semua, tinggal memantapkan aja pembiasaan. Ayat 28. Coba, kamu udah tahfiz belum? Sudah tahfiz? Oke, kita cek. Kita cek tahfiz ini. Makanya tahfiz itu enggak abal-abal, enggak kaleng-kaleng, harus kita cek. Ayat 28. Ila rabbika radiyatan mardiyah. 28.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sutra. Kamu tahfiz? Coba. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sutra. Siap. Coba Ustaz bacakan. Irji'i ila rabbik. Satu. Irji'i ila rabbik. Yang mana yang benar? Pertama. Yang mengatakan pertama angkat tangan. Nggak usah ragu-ragu. Masih pagi nggak apa-apa, makanya Ustaz suruh angkat tangan. Yang pertama kedua. Yang pertama kedua. Yang kedua. Kenapa dibaca tebal? Kenapa dibaca tebal? Yang bisa jawab Ustaz tegasnya dia. Kenapa dibaca tebal? Kenapa dibaca ir? Kenapa enggak dibaca ir? Kenapa? Apa? Yang bisa jawab Ustaz tegasnya dia. Karena ada hamzah wasol. Ra yang dimasuki hamzah wasol itu dibaca tebal. No ir. Ojo rame, meneng bentar lagi nih, bentar lagi rongkat kita. Bukan ir, ya, karena dimasuki didahului huruf berharokat, hamzah wasol. Akan ada nanti juga nun wikoyat yang tulisannya nunik, jadi dibaca munik kotaro. Ketika diwasolkan hamzah wasol itu apa artinya wasol tuh? Melanjut, bersambung, berhubungan, berkaitan. Makanya kalau di handphonenya itu ada tulisan Arab ittasil, disebut hubungi. Oke ya, jadi nanti yang suka dengan bacaan, yang suka bacaan Al-Fajr ini diubah lagi. Wayai hijrah dari ir jadi il, no ir. Yang ir itu ketika yasuku waqaf yang didahului yasukun syai'in qadir. Jangan syai'in qadir, biar dilihat kedengaran fasih, bukan fasih tapi fasah. Oke, coba semua. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 3, 2. Sekali lagi, ilmu tebal. 3, 2. Sayyid. Udah bagus bacaannya. Untuk itu supaya lebih bagus lagi, tugasnya ngapain? Baca. Nggak mesti harus banyak-banyak. Untuk proses menuju ke sana ada langkah-langkahnya. Pertama, cinta dulu dengan Al-Qur'annya, lalu perlahan buka, lihat kopernya. Yang selanjutnya buka dalamannya seperti apa, baca. Dan semoga dengan itu bisa kelak mendatangkan penolong buat kita. Oke? Baca. Ayat pertama turun kepada Rasulullah itu adalah perintah apa? Baca. Baca. Tayyib. Karena waktunya sudah habis, Ustaz dikasih hanya sampai jam 7.30. Itu saja buat evaluasinya. Tetaplah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan. Caranya gimana? Belah
Nah, ya. Jangan pernah merasa udah cukup dari Mugaru. Enggak, di Mugaru ini masih hanya sedikit mukaddimahnya. Cari yang lebih banyak lagi karena ilmu Al-Quran itu luas. Fahimtum? Tayyib. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada tepuk tangan.